Allah berfirman surat Al-Mulk ayat 17, Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Wa sata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman kepadamu dan memberikan peringatan kepadamu dengan siksaan yang pedih, maka kamu membohongkan dengan peringatan Allah, serta kamu mengolok-olok hari ancaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya siksaan yang pedih itu tidak lama akan menyentuh kepada kamu yang telah membohongkan, kamu yang telah mengolok-olok peringatan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan melalui para utusan yang telah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para utusan tersebut menjelaskan kepada manusia tentang arti kehidupan yang sebenarnya, bahwa kehidupan itu tidak akan sirna, tidak akan hilang. Kehidupan dari alam dunia, kemudian alam barzakh, lalu alam akhirat, yang mana manusia kelak akan ditempatkan ke dalam surga atau ditempatkan ke dalam neraka. Bagi mereka yang mentaati perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, dan mereka tidak mendustakan ajakan para utusan Allah, maka tentunya akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya bagi yang tidak mentaati perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah, maka akan diancam dengan siksaan yang pedih dan kelak akan ditempatkan ke dalam api neraka. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul-Rasul Allah, maka alangkah dahsyatnya kemurkaanku. Aina kiri wa natiruhu ta'ala azabuhu wal ma'na laqad sami'tum akhbar allazina akhadhahumullahu bidunubihim wa alimtum kaifa nazala bihimul azab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Mulk ayat 18,
walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku bagi mereka yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah kepada para pendusta. Allah memberikan siksaan yang pedih. Sebagaimana yang telah kamu mengetahui atau yang telah kamu dengarkan. Bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petaka karena mereka mendustakan para utusan Allah. Ala takhshawna an yusibakum ma asabahum. Tentunya apabila manusia mewujudkan sebab yang sama karena mereka mendustakan para utusan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan akibat, akan memberikan siksaan yang pedih kepada siapa saja yang telah mendustakan para utusan Allah. Tidakkah kamu cemas dan khawatir apabila petaka itu menimpa kepada kalian? Orang-orang munafik, mereka mendustakan para utusan Allah. Atau orang-orang musyrik Makkah, mereka mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tidak bertobat, tidak beriman, tidak percaya dengan ajakan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka akan mendapatkan nasib yang sama dengan umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Tentu mereka lebih kuat daripada kamu. Dan mereka lebih banyak harta, benda, dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu. Kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Wa khuttum kalladzi khabu. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya, memiliki keadaan yang sama. Mereka membohongkan para utusan Allah. Mereka tidak percaya dengan agama yang telah dibawa oleh para utusan Allah kepada diri mereka, sehingga mereka terjerumus ke dalam kebatilan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika humul khasirun. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka nasib orang-orang munafik
atau orang-orang musyrik Quraisy tidak berbeda dengan umat terdahulu. Mereka menolak ajaran Allah. Mereka membohongkan para utusan Allah. Mereka tidak menghendaki syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan Allah. Mereka tidak senang keadilan ditegakkan. Mereka memiliki sistem monopoli untuk mengatur kepada yang lemah. Maka tentunya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik Makkah itu tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dan ini akan menyebabkan petaka, serta Allah memberikan ancaman dengan siksaan yang pedih. Qala Abu Ja'far, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li haula'il munafiqin alladzina qalu innama kunna nakhudu wa nal'abu abillahi wa ayati kitabihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Riwayat dari Abu Ja'far, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi kepada orang-orang munafik yang mengucapkan innama kunna nakhudu wa nal'ab abillahi wa ayati kitabihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ini adalah orang-orang munafik, tentang apa yang mereka lakukan itu, karena mereka telah mengolok-olok Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan janji yang dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentulah orang-orang munafik itu akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Ucapan kami itu tidak bersungguh-sungguh. Ucapan kami itu hanya semata sebagai senda gurau. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu selalu berolok-olok? Maka semua yang berasal dari Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang telah diturunkan oleh Allah atau firman yang dibacakan oleh para utusan Allah kepada mereka, itu tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dibohongkan. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasul Allah kamu selalu berolok-olok. Wala in sa'alta ya Muhammad haula'il munafiqin amma qalu minal batil wal kibbi la yaqulanna laka innama qulna dzalika la'iba wa kunna nakhulu fi haditsin la'iban wa huzwa. Apabila engkau bertanya wahai Rasul Muhammad kepada orang-orang munafik tentang ucapan mereka, perbuatan mereka yang mendustakan ucapan Rasulullah, syariat yang telah diturunkan oleh Allah
firman suci yang dibacakan oleh utusan Allah kepada manusia, la yaqulanna laka innama qulna dzalika la'iba wa kunna nakhudhu fi haditsin la'iban wa huzwa. Maka orang-orang munafik itu akan mengucapkan kepadamu bahwa kami tidak serius, kami tidak bersungguh-sungguh, itu semua kami lakukan hanya bersenda gurau. Jadi kami tetap percaya kepada ajakanmu, percaya dengan firman suci yang telah engkau bacakan kepada kami, serta syariat yang telah engkau paparkan kepada kami. Tapi pada hakikatnya, secara lahiriah mereka bersenda gurau dan bermain-main ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan tentang sesuatu, menjanjikan tentang sesuatu, maka itu merupakan suatu perbuatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Mereka akan diancam dengan siksaan yang pedih. Yaqulullahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad abillahi wa ayati kitabihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sikap mereka yang salah, sikap mereka yang mengolok-ngolok, kamu tegaskan kepada mereka, abillahi wa ayati kitabihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, begitu juga apakah dengan Rasul Allah kamu selalu berolok-olok, kamu jadikan itu semua sebagai suatu bahan bersenda gurau, kamu jadikan sebagai olokan ketika kamu bersama teman-temanmu. Maksudnya sesama orang-orang munafik. Suatu riwayat menjelaskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk, di antara para pasukan itu didapatkan orang-orang munafik. Sesama mereka mengucapkan, yarju hadzal rajulu an yaftaha qusur asy-syami wa husuniha hayhata hayha. Orang-orang munafik itu mengucapkan sesama mereka, yarju hadzal rajul, Muhammad ini dia berharap untuk menaklukkan istana Syam. Muhammad berharap untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Sedangkan situasi keadaan di Madinah dalam kondisi sulit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terancam, hayhat, sulit sekali akan bisa dilakukan oleh Muhammad. Tidak akan bisa tercapai. Karena fakta kenyataan, situasi keadaan di Madinah dalam kondisi keadaan sulit, dalam kondisi keadaan kekurangan. Itu ejekan dari orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattala Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dhalik. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahbisu alayya ar-rukab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau diberitahu bahwa beliau diolok-olok oleh orang-orang munafik. Kemudian beliau memerintahkan supaya barisan orang-orang munafik itu diblokade agar mereka tidak sampai membubarkan diri. Lalu beliau mengucapkan kepada mereka setelah mereka diblokade, qultum kaza wa qultum kaza, qalu ya Nabi Allah innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa anzalallahu fihim ma tasma'un. Setelah beliau mengucapkan ahbisu alayya rukaba, mereka kemudian diblokade agar supaya mereka tidak membubarkan diri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya mengucapkan, mengapa kalian mengucapkan ini dan itu? Mengapa kalian meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan bahwa Islam ini akan menjadi pemenang, akan menaklukkan semua kerajaan? Lalu mereka mengucapkan, qalu ya Nabi Allah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Nabi Allah, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Itu tidak kami ucapkan dengan bersungguh-sungguh. Ini hanya sebagai suatu obrolan biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, abillahi wa ayati kitabihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surat Taubah ayat 65. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu selalu berolok-olok, kamu jadikan sebagai cara untuk bersenda gurau serta bermain-main? Nah, Allah berfirman, kalladzina min qablikum, keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin Makkah adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu. Minal umamil ladzina fa'alu fi'lakum wa ahlakahumullahu wa ajjala lahum fid dunya al-khizya ma'a ma a'addalahum minal uqubati wan nakali fil akhirah. Keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan kaum musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu dari umat terdahulu yang melakukan perbuatan sama seperti perbuatanmu. Maksudnya mendustakan. Selain mendustakan, mengolok-olok para utusan Allah, wa ahlakahumullah wa ajjala lahum fid dunya al-khizya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan mereka diberi petaka siksaan ketika mereka hidup di alam dunia. Contohkan sama seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka diberi petaka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendustakan Hud dan mendustakan Saleh, mendustakan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kalian tidak berbeda dengan perbuatan mereka. Ma'ama a'ajjalahum minal 'uqubati wan nakali fil akhirah.
Selain petaka siksaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia, kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari kemudian. Yaqulu lahum jalla sana'uhu wahdharu an ya'illa bikum min 'uqubatillahi mithla alladhi halla bihim. Lalu Allah berfirman, supaya kalian waspada, supaya kalian berhati-hati dan mengambil pelajaran agar petaka itu tidak menimpa kepada kalian sebagaimana petaka itu menimpa kepada umat-umat terdahulu. Wa innahum kana ashadda minhum quwwatan wa batsha wa aktsara minkum amwalan wa aulada. Padahal mereka lebih kuat daripada kamu, dan mereka lebih banyak harta, benda, dan anak-anaknya daripada kamu. Itu pun siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mendustakan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastamta'u bi khalaqihim, maka mereka telah menikmati bagian mereka. Nah, mereka memilih kebatilan. Mereka memilih untuk tidak menjadi orang-orang yang taat. Mereka tidak ingin dibatasi dengan hukum-hukum yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan. Sehingga mereka memilih pilihan yang salah. Mereka telah menikmati bagian mereka. Yaqul fatamatta'u binasibihim wa hazzihim min dunyahum wa zinihim wa radu bidzalika min nasibihim fid dunya 'iwadan min nasibihim fil akhirah. Wa qad salaktum ayyuhal munafiquna sabilahum al-istibda'a. Waqad salaktum ayyuhal munafiquna sabilahum fil istimta'i bi khalaqikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang umat-umat terdahulu yang telah memilih kebatilan dan mendustakan para utusan Allah. Mereka telah menikmati kehidupan mereka yang salah. Mereka telah menikmati kehidupan dunia yang amat terbatas, karena kehidupan dunia tidak merupakan kehidupan yang kekal. Dan mereka mendustakan agama yang telah dibawa oleh para utusan Allah, serta mereka merasa puas dan senang dengan aturan-aturan yang batil, sehingga mereka tidak lagi dibatasi dengan hukum-hukum Allah yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangannya. Dan mereka tentunya dengan sadar memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat, karena menurut mereka fakta. Mereka dilahirkan di dunia, dibesarkan di dunia, disentuh oleh kematian dengan hukum alam yang berlaku di dunia, maka kehidupan yang ada hanya semata sebagai kehidupan dunia. Kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian itu hanya sebagai suatu cerita belaka. Anggapan mereka seperti itu
Wa qad salaktum ayyuhal munafiquna sabilahum fil istimta'i bi khalaqikum. Dan kalian wahai orang-orang munafik telah melakukan pola yang sama dengan kehidupan mereka, bersenang-senang dengan cara kehidupan kalian, bersenang-senang dengan menikmati cara kehidupan kalian, yaitu dengan mendustakan para utusan Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, dan tentunya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Yaqulu fa'altum bidinikum wa dunyakum kama istamta'al umamul ladzina kanu min qablikum alladzina ahlaktuhum bi khalafihim amri. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sikap orang-orang munafik yang memiliki kesamaan dengan umat-umat terdahulu. Kalian telah melakukan serta memilih dengan pilihan yang salah terhadap agama kalian. Kalian menjadikan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah itu sebagai suatu kebohongan belaka. Dan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Hal itu sama, tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka menentukan pilihan yang salah. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Dan mereka mendustakan ajaran para nabi yang telah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mentaati syariat yang berupa hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan yang telah diturunkan oleh mereka. Yaqulu kama fa'alal ladzina min qablikum binasibihim min dunyakum wa dinihim. Maka orang-orang munafik tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu untuk menentukan nasib mereka serta kehidupan mereka dan pilihan mereka dalam agamanya. Wa kuntum fil kizbi wal batili 'ala Allahi kalladzi khabu. Tentunya kamu mempercakapkan kebatilan sebagaimana mereka mempercakapkannya. Kamu memilih kebatilan sebagaimana mereka memilih kebatilan. Apa yang dimaksud kebatilan tersebut? Membohongkan para utusan Allah. Wa kuntum antum aylan ayyuhal munafiquna ka khawli tilkal umami qablakum. Jadi nasib kalian ini tidak berbeda dengan nasib mereka. Bagaimana mereka membohongkan kepada para utusan yang telah diutus oleh Allah, kalian membohongkan Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khafu. Keadaan kamu seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu. Mengapa? Karena mereka lebih banyak harta bendanya dan mereka memiliki pendukung-pendukung yang lebih banyak serta lebih besar darimu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagianmu.
sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, serta kamu mempercakapkan yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Jadi umat Muhammad memiliki nasib tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu. Apabila umat-umat terdahulu membohongkan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat Muhammad juga sama, akan membohongkan kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu akan terulang. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kama sana'at Farisun war-Rum. Qala halin nasu illahum. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah umat Muhammad itu tidak berbeda dengan umat-umat terdahulu? Sebagaimana peristiwa yang terjadi ketika mereka hidup dalam kekuasaan Persia, atau ketika mereka hidup dalam kekuasaan Rum. Jawab Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahalin nasu illahum. Maka dari dulu sampai sekarang tidak berbeda. Manusia itu mengikuti kepada peradaban barat atau ikut kepada peradaban timur. Maka yang mempengaruhi kehidupan manusia, ideologi manusia, peradaban manusia, itu hanya dua kekuatan. Kekuatan Rom dan kekuatan Persia. Kekuatan barat dan kekuatan timur. Maka tentunya ini sesuai dengan perjanjian yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat nanti Allah akan memenangkan agamanya dari semua agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا حجر لفظ لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ Ahlul kitab. Qala fama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kamu akan mengikuti perilaku, tradisi, peradaban manusia-manusia sebelummu. Maksudnya kamu mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Sibran di sibrin. Sejengkal demi sejengkal. Wira'an di wira'in. Lengan dengan lengan. Artinya tidak ada perbedaan. Sibran di sibrin, wira'an di wira'in. Kamu akan melakukan perbuatan mereka sama seperti mereka. Maka semua yang dilakukan oleh mereka akan kamu contoh. Akan kamu jadikan sebagai suatu kebanggaan. Hatta law dakhalu hujra labbin la dakhaltumu. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka menganggap hidup dalam lubang biawak itu merupakan suatu kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, maka kamu akan meniru perbuatan mereka. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah?
maka mereka itu mengikuti agama samawi. Mereka itu adalah ahlul kitab. Jika kamu bertanya tentang agama mereka, mereka mengatakan beragama. Nah, inilah salah satu bagian dari keterangan surat At-Taubah ayat 69. Apabila ajaran para nabi dan para rasul setelah ditinggal wafat oleh nabi mereka atau rasul mereka, agama itu akan diselewengkan. Tidak berbeda dengan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama tersebut juga akan diselewengkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki bukti yang sempurna. Setiap nabi itu memiliki wahyu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu-wahyunya. Dan perjanjian itu pasti terwujud, terbukti, terlaksana apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji Islam ini akan menjadi agama umat manusia. Sehingga keadilan diperoleh oleh semua manusia. Karena semua sistem dicoba untuk menegakkan keadilan, sistem-sistem itu kandas, sistem-sistem itu gagal. Satu-satunya yang bisa mengatur kehidupan manusia adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang akan ditegakkan oleh Maulana al-Imamul Muntazar Muhammad al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Allah berfirman surat Saba ayat 45. Wa kadzdzaba alladziina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzdzabu rusuli fakaifa kana nakir. Dan orang-orang yang sebelum mereka, umat-umat terdahulu, telah mendustakan Siapa yang didustakan para utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10. Jadi apabila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, orang-orang kafir Makkah tidak ada 1/10-nya. Karena umur umat-umat terdahulu itu memiliki umur yang panjang. Memiliki kekuatan jasmani. Begitu juga memiliki harta benda yang berlimpah. Jadi umat Muhammad atau orang-orang musyrik Makkah apabila dibandingkan dengan mereka, maka tidak ada 1/10-nya dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu itu. Lalu mereka mendustakan Rasulku. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Mereka mendustakan para utusan Allah. Maka mereka diberi siksaan, diberi petaka. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hidup di alam dunia dan kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dalam api neraka. Wa kadzdzaba alladziina min qablihim. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Mereka adalah masyarakat atau kaum yang lebih kuat jasmani mereka dan lebih banyak harta benda mereka
serta mereka memiliki dukungan, dan mereka memiliki kehidupan yang lebih mewah, lebih nyaman. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka membohongkan para utusan Allah. Dicontohkan siapa yang dibinasakan oleh Allah, padahal mereka ini asyaddu batsha wa aktsara amwala wa aulada, seperti kaum Samud, seperti kaum Ad. Kanu ashadda min haula'i batsha wa aktsara amwala wa aulada wa awsa'a aisha. Ad dan Samud ini mereka adalah orang-orang yang kuat, memiliki umur yang panjang, serta memiliki harta benda yang berlimpah. Wa ma balaghu ay ma balagha ahlu Makkah mi'syara ma atainahum tilkal umama. Sedangkan penduduk Makkah, orang-orang musyrik yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak banding dengan mereka. Tidak ada sepersepuluhnya apabila dibandingkan dengan keadaan Ad dan Samud. Mereka dibinasakan oleh Allah jika mereka mendustakan para utusan Allah. Maka orang-orang musyrik apabila mereka selalu mendustakan dan tidak ada dari mereka yang beriman, maka nasib mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti kaum Ad dan Samud. Tapi setelah itu penduduk Makkah beriman. Kapan? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Lalu Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Seluruh masyarakat dunia mengenal kepada Islam, dan Islam dijadikan sebagai barometer. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Keadaan beliau setelah hijrah ke Madinah memiliki keadaan yang lebih baik dari yang pertama. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan pemerintahan Islam, dan beliau diberi kemenangan sampai beliau menaklukkan kota Makkah. Alhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan kepada mereka. Ini semata hanya sebagai Rahman dan Rahimnya Allah, supaya mereka diberi kesempatan untuk memilih kebenaran, untuk membenarkan ajakan Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Ibnu Abbas berbeda dengan pendapat yang lain. Ibnu Abbas menjelaskan, ma'a'atallahu ta'ala man qablahum ma'asyara ma'a'atahum minal ilmi wal bayani wal hujjati wal burhan. Qala Ibnu Abbas, falaysa ummatun a'lama min ummatihi wala kitab abyanu min kitab. Ibnu Abbas menjelaskan itu perlu dijelaskan kembali apa arti mi'syar, sepersepuluh. Tidak ada sepersepuluhnya umat Muhammad dari umat-umat terdahulu. Maka yang dimaksud sepersepuluh adalah itu yang berhubungan dengan kehidupan, kebendaan. Mereka lebih kuat, umur mereka lebih panjang.
fasilitas kehidupan yang mereka miliki ini lebih nyaman karena jumlah penduduk pada saat itu tentunya berbeda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pada umat-umat terdahulu seperti yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu itu tidak ada sepersepuluhnya dari ilmu yang diturunkan oleh Allah pada umat Muhammad. Begitu juga dari penjelasan-penjelasan yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Bukti-bukti yang dipaparkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Mengapa? Karena umat Muhammad itu terpilih. Dialah yang paling mengetahui. Umat Muhammad itu yang paling pandai. Serta kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan tidak ada kitab suci yang lebih jelas dari kitab Allah yang diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Ai iqabi fil umam وفيه محذوف وتكثيره فأهلكناهم فكيف كان نكيري. Lalu mereka mendustakan rasul-rasulku, maka akibatnya bagi mereka yang mendustakan para utusan Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang pedih. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Maka aku tidak mengenal takut. Aku tidak mengenal cemas apabila aku menurunkan siksaan kepada suatu umat yang telah membohongkan para utusanku.